di Haifa saya belajar tentang ini. Memang iya, saudara. Jadi ada program dari Israel untuk menjadikan Gaza itu seperti Singapura. Kalau Gaza ini makmur, ya, maka itu prestasi, itu tikun olam namanya. Ya, tikun olam. Prestasi bagi Israel bagaimana memakmurkan negara itu. Sehingga maka yang terjadi adalah bisnis. Tetapi kan orang Gazanya nggak mau, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Talking about the high-rises buildings that you saw that Gaza has. But what actually happened is that Hamas burned all the greenhouses, not giving the Palestinians. Dibakar sama Hamas, saudara. Greenhouse-nya semua dibakar. Lah kalau greenhouse-nya dibakar, lalu cari makannya bagaimana mereka? Itu greenhouse itu menghasilkan buah-buah terbaik. Anda kalau pergi ke Israel hari ini, Anda beli jeruk, mau Anda beli di pinggir jalan, mau Anda beli di supermarket, mau Anda beli di mana saja, pasti manis jeruknya, saudara, tak jamin. Kalau Anda beli jeruk begitu ya, tapi di wilayah Israel, bukan di Palestina ya, di wilayah Israel, Anda beli jeruk pasti manis, saudara. Tapi terus greenhouse-nya dibakar sama Hamas. Mengapa? Sengaja dibakar. Sengaja dimiskinkan supaya rakyatnya tergantung. Makanya Indonesia itu dimiskinkan oleh pemerintah. Papua itu dimiskinkan. Kantung-kantung Kristen di Indonesia itu dimiskinkan. Sengaja dimiskinkan supaya tergantung sama pemerintah, supaya kamu dicekokin sama pemerintah. Nurut aja. Kalau kamu nggak nurut, kamu nggak akan bisa makan. Memang sengaja. Ya, ini adalah suara kenabian terakhir untuk Indonesia, saudara ya. Ini saya ngajari Anda supaya pinter ya, saudara ya. Saya ngajari Anda supaya pinter. Mengapa ada antisemitik ya? Saudara, saya ngomong ini ada dasarnya tadi ya. Saya membaca banyak artikel dan itu memang ini menjadi bahan diskusi ya. Cuma saya nggak, ini saya harus ngambil mata kuliah ini karena saya sedang menulis itu ya disertasi saya ya tentang bias Yudaisme dan Kristen di Indonesia, pradisertasi saya, dan bias Kristen, Yahudi, mengapa Indonesia itu benci orang Yahudi. Ya, ini disertasi saya, saudara ya, makanya saya harus belajar ini semua ya. Nah, ini yang sudah jadi co-host boleh kapan aja masuk ya. Aku mati suara. Malam, Pastor. Ya, udah beres. Asli, suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas. Ya, jadi begitu saudara ya ceritanya antisemitik ya. Makanya ya di seluruh dunia itu tadi ya. Sekarang populasi dunia ya saudara ya. Populasi dunia ini kan Islam, ini klaimnya ya, klaim. Islam itu kan sepertiga populasi. Ya, Kristen 2/3 populasi. Ini kan klaim ya kan. Tetapi ada kenyataannya kan selalu sepertiga kan nggak 2/3, nggak 2/3, sepertiga nggak sepertiga kan. Lalu ada di sini ada Cina saudara. Ya, dan India. Ya, yang jumlahnya adalah 1/5 populasi kan. Ya kan? Nah, ini ya antisemit saudara. Walaupun Kristen sendiri sekarang sudah terpecah ya, yang antisemit Kristen itu hitungan saya ya, itu hanya cuma tinggal 15% dari populasi. Tapi dulu kita cerita dulu ya, sebelum ada negara Israel, ya ini semua karena ini saudara. Jadi seluruh dunia benci Yahudi, makanya di mana-mana diusir. Tapi sekarang, ya sekarang ini kan sebelum 1948, ya ini kan setelah, ya kan Islam 1/3 populasi.
ya kan? Kristen yang benci Yahudi ya, Kristen antisemit, ya paling banyak saudara ya, paling banyak itu hanya 1/10 dari populasi saudara. Contohnya Murawali, GSJA, gitu ya, contohnya. Lalu negara lain, nggak ada. Artinya sekarang gerakan antisemit ini hanya sekitar 1/3 saja. Ya, gerakan antisemit itu hanya tinggal 1/3 saja. Ini penting ya. Sementara sebelum 98 seluruh dunia. Tapi gerakan setelah 98, setelah mereka berdiri jadi negara, maka hanya tinggal negara Islam saja yang anti Yahudi, saudara. Dan ini kemudian berusaha menggerakkan, ini lagi kan, di negara-negara Kristen ini kan, negara-negara dengan penduduk mayoritas Kristen, mereka berusaha menggerakkan lagi kan, mengingatkan antisemit, oh mereka udah nggak mau, sorry, kita udah kapok. Karena nggak tertulis dalam kitab sucinya, jadi mereka nggak mau. Ini kan yang terjadi sekarang kan, orang-orang yang pro Palestina kan berusaha menggerakkan itu ya, melalui kampus ya, diajarkan lagi kan antisemitik itu kan, ya diajarkan antisemitik kan, itu sama makanya 2 rektor itu dipecat itu kan, PBB juga dipengaruhi saudara ya, supaya gerakan antisemit tadi. Nah tadi ya kita setel lagi ya, antisemit ini saudara. Ini ya, garis bawah ya. Nah ini ceritanya. 2005 tidak ada satupun orang Yahudi yang tersisa di Gaza, tarik semua. Sampai mereka nangis, mereka sudah punya rumah, sudah punya harta benda, mereka sudah membangun lahan pertanian, mereka sudah bikin greenhouse yang besar, ditinggal semua saudara ya, sama orang Yahudi. Dipaksa. Oleh siapa? Oleh Palestina? Bukan. Oleh pemerintah Israel. Di-retrieve, ditarik saudara. Nggak boleh, kita buktikan nih. Kalau di West Bank enggak ya, tapi di Gaza. Kasih itu. Greenhouse-nya, infrastrukturnya, semua rumah sakitnya itu yang makanya ada bunkernya itu kan. Kasihkan semua saudara. Tes. Tanpa kami kamu bisa apa? Kasih saudara. Sebenarnya dengan harapan diberikan infrastruktur supaya mereka itu bisa jadi Singapura. Namanya si siapa? Ruben Umran itu ya. Ruben Gumran itu kemarin. Tapi ini kami belajar ini saudara ya. Di Haifa saya belajar tentang ini. Memang iya saudara. Jadi ada program dari Israel untuk menjadikan Gaza itu seperti Singapura. Kalau Gaza ini makmur, ya, maka itu prestasi. Itu tikun olam namanya. Ya, tikun olam. Prestasi bagi Israel bagaimana memakmurkan negara itu. Sehingga maka yang terjadi adalah bisnis. Tetapi kan orang Gazanya nggak mau, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Palestinian. Dibakar sama Hamas, saudara. Greenhouse-nya semua dibakar. Lah kalau greenhouse-nya dibakar, lalu cari makannya bagaimana mereka? Itu greenhouse itu menghasilkan buah-buah terbaik. Anda kalau pergi ke Israel hari ini, Anda beli jeruk, mau Anda beli di pinggir jalan, mau Anda beli di supermarket, mau Anda beli di mana saja. Pasti manis jeruknya, saudara, tak jamin. Kalau ada beli jeruk begitu ya, tapi di wilayah Israel, bukan di Palestina ya, di wilayah Israel, Anda beli jeruk pasti manis, saudara. Tapi terus greenhouse-nya dibakar sama Hamas. Mengapa? Sengaja dibakar. Sengaja dimiskinkan supaya rakyatnya tergantung. Makanya Indonesia itu dimiskinkan oleh pemerintah. Papua itu dimiskinkan, saudara. Kantung-kantung Kristen di Indonesia itu dimiskinkan. Sengaja dimiskinkan supaya tergantung sama pemerintah, supaya kamu dicekokin sama pemerintah, nurut aja. Kalau kamu nggak nurut, kamu nggak akan bisa makan kan. Memang sengaja. The opportunity of economic prosperity, and then they got elected a few months later in democratic elections to become the sovereign government of Gaza. Pemilihannya And once they got demokratis, elected, tapi setelah they killed mereka everyone who didn't agree with them. Oh. Israel led dibunuh orang-orang yang tidak mau memilih Hamas,
yang pemilihan yang demokrasi ini, tapi begitu Hamasnya kepilih, orang-orang yang tidak mau milih Hamas, orang-orang yang mengkritik Hamas dibunuh, dilempar dari atas gedung. Langkahnya tadi ya, dibilangi kamu tinggal di planet Namek ya si Guterres ini ya. Waduh, ini cuma ada di sini saudara, kamu pinter kamu. Langkahnya diviralkan video saya cuma 30.000 menjangkaunya ya. Saya sedih ya saudara ya. Karena kamu tidak rajin memviralkan, apalagi banyak sekali video saya kena restricted age ya. Kena restricted saudara ya. Ya, Jesus love me, thank you. Ini ada Tommy Yauri, God bless you. Ya saudara ya. Itu loh alasannya ya. Jadi memang dibakar oleh ini ngomong orang Palestina sendiri ya. Dibakar saudara sama si Hamas. Semua infrastruktur kemana Anda lihat ya, bagaimana si Hamas itu bantuannya dari PBB 27 triliun itu ya, 270 triliun sorry ya, 270 triliun itu dicuri buat bangun gorong-gorong itu tadi. Kan compong ini saudara. Lalu kalian Indonesia kan itu compong kan, kalian Indonesia kan belain Hamas kan. Ya, compong kan namanya, kalau bukan compong apa saya emang nggak ngerti ya kalau bukan compong namanya apa. Kasih rem dikit ya saudara ya. Itu ya. Mungkin yang lain mau lanjut boleh ya. Yang mau lanjut silakan.